Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami melalui sahabat Matematika Channel yang hadir buat Anda untuk menyajikan edisi super spesial, yaitu launching aplikasi pembelajaran berbasis mobile Smart APPS Creator atau SAC, yang pada episode ini kita akan launching aplikasi pembelajaran materi kerucut untuk versi offline, karena konten dari aplikasi pembelajaran SAC bisa dalam versi offline maupun online. Dan karena ini adalah launching, maka sifatnya adalah sebatas demo, sehingga tidak semua menu atau fitur di dalam aplikasi pembelajaran yang kami buat bisa kita tayangkan semuanya. Hanya kita tayangkan beberapa sampel saja. Dan jika Anda penasaran untuk ingin tahu lebih jauh, ingin mengoperasikan secara full, Anda bisa memiliki filenya dengan mendownload di link yang sudah kami tautkan dalam deskripsi dari tayangan episode ini. Dan sekedar berbagi informasi dan pengalaman bahwa dengan izin Allah, melalui Smart APPS Creator ini telah menyumbangkan 1 nilai PD dari pelatihannya dan 4 nilai PI dari 2 karya yang kami buat. Alhamdulillah, dari nilai PI 12 yang kami butuhkan, kami bisa mengumpulkan nilai PI 13, dan 4 diantaranya adalah dari karya kami melalui Smart APPS Creator. Anda penasaran? Mari kita ikuti launching aplikasi pembelajaran berbasis mobile SAC, Smart APPS Creator. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Perhatikan dengan seksama layar HP Anda. Ada 2 ikon aplikasi pembelajaran. Yang pertama adalah ikonnya bergambar kerucut berwarna merah. Di bawahnya tertulis kerucut. Ini adalah aplikasi pembelajaran kerucut yang kita buat untuk versi offline. Kemudian yang kedua, ikon bergambar kerucut warna biru, di bawahnya tertulis SAC BRSL APK. Ini merupakan ikon dari aplikasi pembelajaran bangun ruang Silengkung yang kita buat versi online. Yang akan kita demokan pada episode kali ini adalah versi offline. Maka saya tekan ikon dari media pembelajaran kerucut yang sudah terinstall ini, dengan kita sentuh atau kita tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam pembelajaran matematika SMP kelas 9 untuk materi kerucut melalui
aplikasi pembelajaran berbasis Android Smart Apps Creator atau SAC. Selanjutnya di sini pada layar opening ada tombol warna hijau dengan bertuliskan masuk. Maksudnya adalah fasilitas tombol untuk masuk ke menu utama. Kemudian di pojok kanan bawah ada lingkaran merah dengan bertanda silang. Itu adalah untuk mengakhiri atau membatalkan program. Kita langsung masuk ke menu utama program. Kita klik. Ya, ini adalah menu-menu dari konten pembelajaran kerucut yang kita buat. Ada kompetensi dasar, ada indikator, tujuan pembelajaran, apersepsi, pengertian kerucut, unsur-unsur kerucut, luas permukaan kerucut, volume kerucut, dan evaluasi. Untuk menuju ke section yang kita kehendaki, kita tinggal menekan tombol masing-masing. Misal kita akan masuk ke kompetensi dasar. Kita klik icon untuk kompetensi dasar. Ini adalah section kompetensi dasar yang di dalamnya kita insert gambar dengan format GIF, dan juga kita beri tag di sebelahnya yang berisi kompetensi dasar. Kemudian di sebelah kanan ada 3 tombol. Saya mulai dari yang tengah, itu adalah tombol audio yang sifatnya adalah on off. Kalau kita klik dia akan bunyi, kita klik lagi dia akan mati. Maaf, tidak saya klik untuk kita aktifkan dikarenakan lagu atau musik yang kita insert di sini adalah copyright, sehingga karena ini kita tayangkan di YouTube nanti akan kena klaim. Kita hindari, maka tidak kita aktifkan musiknya. Kemudian bagian bawah tanda silang adalah untuk mengakhiri program. Sedangkan pada bagian atas lingkaran merah dengan gambar rumah atau ikon home ini untuk kembali ke menu utama. Kita kembali ke menu utama. Itu tadi contoh kita masuk ke section kompetensi dasar yang hanya terdiri dari 1 page screen atau halaman. Dari sekian banyak menu ini tentu tidak akan kita tayangkan semuanya, karena ini hanya sekedar demo sebagai launching media pembelajaran ini. Dan bila Anda tertarik untuk bisa mengoperasikan secara keseluruhan dari aplikasi ini, Anda bisa download pada link yang kami tautkan di deskripsi. Saya akan langsung masuk ke section volume. Kita klik menu volume kerucut. Section volume kerucut. Pada section ini kita akan belajar tentang volume kerucut. Perhatikan animasi peragaan berikut. Sebuah kerucut dan sebuah tabung. Peragaan dalam animasi ini menunjukkan bahwa yang pertama, tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung, yaitu T. Yang kedua,
diameter alas kerucut sama dengan diameter alas tabung, yaitu 2R. Sehingga kalau kerucut dimasukkan ke dalam tabung akan tampak seperti gambar. Selanjutnya kita akan menentukan rumus volume kerucut melalui peragaan tabung dan kerucut yang diameter alas dan tingginya sama. Kerucut diisi dengan air hingga penuh. Kemudian isinya dipindahkan ke dalam tabung. Untuk yang kedua kalinya, kerucut diisi lagi dengan air hingga penuh dan dipindahkan ke dalam tabung seperti sebelumnya. Masih belum penuh, maka untuk yang ketiga kalinya, kerucut kita isi hingga penuh dan kita pindahkan ke dalam tabung lagi. Dan ternyata pada pengisian yang ketiga, tabung sudah penuh dengan air. Dari peragaan menunjukkan bahwa isi atau volume tabung adalah 3 kali isi atau volume kerucut yang diameter alas dan tingginya sama, sehingga kita peroleh hubungan volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, atau volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Dengan volume tabung sama dengan pi R kuadrat T, maka volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Jadi rumus volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Demikian tadi cara mendapatkan rumus volume kerucut melalui pendekatan rumus volume tabung. Selanjutnya, pada section ini kalian bisa belajar beberapa contoh soal beserta penyelesaiannya yang terkait dengan rumus volume kerucut pada halaman berikutnya. Selamat belajar dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Baik, untuk section volume kerucut ini kita buat beberapa page screen atau beberapa halaman. Untuk pindah dari satu halaman ke halaman berikutnya, caranya adalah dengan menyentuh layar dengan jari kita dan kita geser ke kiri untuk menuju ke halaman berikutnya, dan kita geser ke kanan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Ini bisa kita lakukan bila dalam satu section terdiri atau berisi beberapa page atau halaman. Bila dalam satu section hanya ada satu page screen atau satu halaman, seperti pada section kompetensi dasar, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri program dengan menekan tanda silang atau kembali ke menu utama dengan menekan icon home. Tetapi untuk section yang terdiri dari beberapa halaman, ketika berpindah halaman dalam satu section yang sama, bisa dengan cara menggeser layar dari HP kita. Kita tekan, kita geser ke kiri, maka akan menuju ke halaman berikut. Contoh soal ini, konten yang kita insert berupa gambar yang berisi teks. Idealnya adalah kita sajikan dalam bentuk video dengan paparan
yang menjelaskan proses penyelesaian dari soal ini. Akan tetapi karena ini versinya adalah offline, kalau semua back screen kita insert dengan video, maka ukuran atau size dari file akan sangat besar. Berbeda kalau versi online, maka bisa setiap halaman itu kita isi dengan konten-konten yang berupa video, ukuran filenya akan tetap kecil karena yang kita insert adalah URL-nya. Maka dalam hal ini untuk versi offline, siswa harus belajar mandiri dengan memahami soal dan cara penyelesaiannya yang sudah disajikan dalam bentuk teks tanpa penjelasan dari guru. Tapi kalau versi online yang kita insert di dalamnya adalah video dari YouTube, maka kita bisa mendapatkan penjelasan dari paparan. Kita geser lagi ke halaman berikutnya. Kita geser ke halaman berikutnya lagi. Dan kalau halaman dalam section yang sama sudah habis, dia sudah tidak bisa kita geser ke kiri lagi untuk menuju ke halaman berikutnya. Bisanya adalah geser ke kanan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Section volume kerucut. Demikian sekilas tentang konten dalam section volume kerucut. Kita kembali ke menu utama. Klik home. Masih ada satu lagi yang perlu kita tampilkan yang cukup menarik, yaitu section evaluasi. Kita klik section evaluasi. Pada section ini kita sajikan beberapa halaman yang berisi soal-soal evaluasi untuk menguji kemampuan Anda setelah Anda mengikuti pembelajaran pada section-section sebelumnya. Silakan Anda geser ke kiri untuk masuk ke halaman-halaman evaluasi. Ada beberapa halaman soal evaluasi di dalam section evaluasi ini, mulai dari soal yang relatif sederhana sampai yang agak sulit gitu ya. Contoh soal nomor 3. Ini adalah soal pilihan ganda. Sesuatu yang menarik di sini adalah di sini setiap kita memberikan pilihan jawaban akan ada respon dari aplikasi terhadap jawaban kita. Sebagai contoh kita ambil jawaban A misalnya sebagai pilihan kita klik. Nah, pada layar muncul respon, maaf, jawaban Anda belum sesuai. Silakan mencoba lagi ya. Kemudian di bagian bawah itu ada tombol cek dan tidak. Kalau kita klik cek, dia akan masuk ke halaman kunci jawaban atau pembahasannya. Kalau tidak, maka dia akan kembali normal lagi. Kita coba ke halaman pembahasan dengan klik cek. Nah, ini adalah penyelesaian dari soal yang dimaksud. Kemudian di sini ada ikon home-nya kok berwarna biru bukan merah. Biru ini untuk kembali ke halaman soal yang sedang kita bahas. Kalau yang merah tadi kembali ke menu utama. Nah, ini kembali ke soal. Sekarang kita coba untuk jawaban yang lain. Misal kita pilih jawaban C. Ini adalah respon aplikasi ketika jawaban kita benar. Begitu halaman berikutnya juga sama. Ada 6 soal yang kita sajikan. Kita sudah tidak bisa melanjutkan untuk bergeser lagi karena
halamannya sudah habis. Sekarang dari sini kita tidak kembali ke menu utama, tapi kita akhiri program. Perhatikan, kita klik tombol silang. Ini merupakan akhir section dari aplikasi, yang mana pada section yang terakhir ini adalah section developer. Isinya berupa keterangan tentang aplikasi, identitas pembuat, sehingga dari sini kalau aplikasi ini digunakan orang lain tidak bisa diklaim sebagai karya orang lain. Ini adalah untuk melindungi hak cipta dari karya seseorang. Baik, demikian yang bisa kita sajikan dan kita bagikan untuk Anda pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi Anda untuk berinovasi dalam berkarya. Dan juga bagi para siswa bisa ada variasi di dalam pembelajaran sehingga mengurangi rasa kejenuhan. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.